got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliantri Saputri dari Fakultas Vokasi Program Studi Komputerisasi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 191230007. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi Pelaporan Pembayaran Remunerasi Pegawai Subbidang Intelijen Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui aplikasi CPD dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dini Komalasari MKom. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang Kejaksaan Tinggi atau biasa disebut dengan Kejati merupakan salah satu lembaga yang berkedudukan di ibu kota dan daerah hukum, meliputi wilayah kekuasaan kabupaten atau kota. Karena merupakan lembaga di bawah pemerintah, maka pegawai di Kejaksaan Tinggi merupakan pegawai negeri sipil atau PNS yang remunerasinya dan tunjangan diperoleh sudah ditentukan oleh pemerintah dan telah didasari dengan peraturan perundang-undang. Sementara permasalahan yang terjadi pada bidang intelijen adalah keterlambatan dalam merekap tunjangan atau remunerasi pegawai asisten bidang intelijen, sehingga terhambatnya remunerasi pegawai yang masuk pada tanggal yang telah ditentukan. Dan juga terdapat tunjangan jaksa fungsional yang hendak naik pangkat pada bidang intelijen ini yang mengalami kesulitan karena gangguan dalam menginput data remunerasi pegawai. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai pentingnya remunerasi dan tunjangan kerja pada motivasi dan kinerja karyawan. Untuk tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh remunerasi secara parsial terhadap kinerja pegawai subbidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu visi dan misi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Visi Kejaksaan Tinggi sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional. Dan untuk misinya yaitu mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengertian bidang intelijen. Intelijen menurut Arif Budianto sebagai kegiatan yaitu segala usaha tindak kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan dalam melaksanakan cegah tanggal terhadap orang-orang tertentu atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, penyalahgunaan tindak pidana, serta data dan tata usaha negara di hukum lainnya. Berikut tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yaitu pertama, meningkatkan profesionalisme, yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana, yang ketiga, meningkatkan kemandirian kejaksaan dan penegak hukum, yang keempat, menumbuhkan pemahaman masyarakat
mengenai tugas dan fungsi kejaksaan lembaga umum yang independen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi remunerasi. Pertama, ada golongan jabatan. Yang dimaksud dengan golongan jabatan ialah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Jabatan yang tugas serta tanggung jawabnya relatif sama dengan digabung menjadi satu kelompok golongan jabatan. Yang kedua ada jabatan. Jabatan atau job menurut Dr. Randa Suprijianta adalah sekumpulan pekerjaan yang tugas-tugas berhubungan antara satu dengan yang lain dan pelaksananya memerlukan kecakapan. Yang ketiga yaitu ada masa kerja. Masa kerja juga merupakan jangka waktu seorang yang sudah bekerja dari pertama mulai masuk hingga lama kerjanya. Masa kerja dapat diartikan sebagai sepenggalan waktu yang agak lama, di mana seorang tenaga yang masuk dalam satu wilayah tempat kerja sampai batas waktu tertentu. Selanjutnya aplikasi CPD. Di sini aplikasi CPD atau yang disebut dengan Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik. Ini dilakukan untuk memudahkan proses manajemen pengerjaan kerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, khususnya dalam sistem persuratan dan disposisi elektronik atau CPD. Dengan sistem ini tentunya akan membuat cara kerja semua bidang lebih efisien. Maksudnya efisien dalam penggunaan kertas dan tentunya mengarah pada perkembangan IT. Selanjutnya aplikasi GPP. Aplikasi GPP atau Gaji Pokok Pegawai adalah aplikasi keuangan khusus pegawai pemerintah, di mana setiap instansi pemerintahan mempunyai kuotasi ini untuk input data keuangan sebagai keuangan data setempat. Aplikasi GPP ini merupakan aplikasi pembuat daftar gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Aplikasi ini dibuat oleh Direktorat Sistem Pembendaharaan sebagai salah satu direktorat di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembendaharaan. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif menurut Herman yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa angka-angka dan skala Likert yang diolah dengan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yaitu yang pertama adalah sumber data premier. Yang dimaksud dengan sumber data premier adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data ini yang diperoleh secara langsung dari respon atau menjadi sampel penelitian ini. Selanjutnya ada sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh seperti data berupa dokumen, penunjang gambaran umum, jumlah pegawai, dan dokumentasi lainnya. Untuk solusi yang diharapkan adalah tiada lagi keterlambatan dalam merekap tunjangan atau remunerasi pegawai asisten bidang intelijen, sehingga tidak adanya tunggakan tunjangan gaji atau remunerasi yang mana seharusnya dijadwalkan pada tanggal tertentu,
tapi malah lewat tanggal yang telah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. Ada haknya harus konsisten untuk merekap tunjangan remunerasi pegawai sesuai standar operasional perusahaan yang berlaku. Selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan tugas akhir saya. Di sini ada kesimpulan, yaitu remunerasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses terciptanya kinerja pegawai yang lebih baik. Hal ini telah diuji dan menunjukkan bahwa kinerja pegawai dapat ditingkatkan dengan cara adanya remunerasi yang memberikan kepada pegawai. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis secara variabel independen, remunerasi atau X1 berpengaruh positif terhadap variabel dependen kinerja pegawai atau IY pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mungkin itu saja paparan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.